Teman-teman, selamat datang kembali di Gajah Berkokok. Beberapa hari yang lalu, teman-teman FAB Bandung, salah satu komunitas fotografi tertua di Indonesia, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi salah satu acara mereka yang disebut Rame. Kebetulan kali ini episode ke-7, yaitu sebuah acara webinar tentang fotografi yang terbuka secara umum. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang akan diangkat adalah tips and tricks menjual foto online. Nah, saya diminta untuk mengisi acara tersebut dan kemudian acara tersebut terselenggara dengan cukup baik. Dan kali ini rekamannya akan saya bagikan untuk teman-teman semua. Durasinya cukup panjang, sekitar 2 jam lebih, berisi penjelasan awal, paparan tentang apa itu jual foto secara online dan bagaimana tips and tricksnya. Lalu bagian kedua ada Q&A, tanya jawab gitu ya, antara peserta webinar dengan saya selaku pembicara pada kesempatan itu. Nah, karena sangat panjang itu, saya akan membagi videonya ke dalam 3 bagian. Jadi bagian yang pertama ini akan disampaikan paparan terkait apa itu jualan foto secara online, khususnya di Shutterstock. Lalu apa tips and tricks untuk bisa sukses di Shutterstock? Bagaimana itu? Tonton terus. Perkenalkan dulu barangkali, nama saya Sony Herdiana ya. Terima kasih ini Pap sudah memberikan waktu dan ruangnya untuk kita bertemu nih, meskipun masih secara online gitu ya, dalam kondisi yang saya kira juga masih belum cukup baik ya. Kita sulit hunting gitu ya, nggak kayak dulu lah gitu, mau hunting tinggal jalan dan lain sebagainya. Nah, kalau sehari-hari saya ngajar, sebetulnya saya ngajar di Tenas, di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Suka motret sebagai hobi ya, terutama setelah masuk FAB dulu itu tuh. Jadi saya mulai punya DSLR itu 2007, pulang sekolah 2008, kenal dengan FAB berkali-kali ya, sering hunting, ikut acara FAB, ikut lomba, 1-2 kali menang, lalu ikut biasa sama seperti yang lain-lain ya, pada awalnya motret-motret model gitu di awal-awal itu. Nah, lalu kemudian ikut lomba foto beberapa kali, menang beberapa kali, kalahnya yang banyak gitu ya. Nah, dari pengalaman itu di harddisk banyak foto tuh. Lalu kemudian bukan bingung sebetulnya, sayang aja mau diapain nih foto-foto ini gitu. Ketemulah dengan yang namanya microstock gitu ya. Jadi barangkali ini langsung aja ya Mbak Mariska. Oh, boleh Kang. Saya sebagai trigger aja kita diskusi barangkali ya. Saya izinkan untuk share PowerPoint. Oke, udah aktif Kang, silakan. Sudah ada ya? Sudah. Sudah bisa kelihatan. Ya, sebetulnya berawal dari itu, lihat di harddisk itu banyak foto ya, dan saya kira teman-teman semua juga pasti punya tuh banyak foto-foto lah di harddisknya, karena kalau kita ngaku hobi foto ya pasti akan banyak motret gitu. Apapun kita potret, dan kemudian ya ujungnya paling banyak adalah ada di harddisk itu gitu ya. Mentok-mentok paling kita di media sosial ya, kalau kita tidak punya saluran yang lain. Kalau yang profesional mungkin lain lagi ceritanya gitu. Tapi saya ini mungkin akan banyak cerita dari perspektif seorang amatir gitu ya, yang bukan profesional, yang tidak berprofesi secara khusus sebagai fotografer. Tapi penyuka foto yang tadi kebetulan sering motret pada akhirnya karena ada hobi itu tadi gitu ya, dari sisi hobis. Kebanyakan foto-foto ini tadi akhirnya adalah hanya ada di harddisk tadi gitu ya. Ya banter-banternya tadi lah, ada di Instagram, di Facebook barangkali gitu ya, atau di Pinterest dan media-media lain gitu. Yang didapatkan ya mungkin kesenangan-kesenangan, mendapat like gitu misalkan, dapat pujian dari teman-teman dan yang lain-lain. Jalur lain mungkin tadi lomba foto gitu ya. Tapi lomba foto ini kan relatif tidak stabil gitu. Menang mungkin, tapi banyak kalahnya lah yang pasti gitu. Semua orang saya kira gitu. Ada beberapa mungkin yang memang kemudian sangat luar biasa, sering kali banget menang gitu. Tapi yang menang terus itu relatif tidak ada sih saya kira ya. Pasti lebih banyak kalahnya lah kalau kita gali gitu sebetulnya dari teman-teman yang hobi foto itu. Nah, kemudian ya foto-foto tadi sayang lah kalau hanya
ada di harddisk saja. Kita nggak tahu mau diapain foto-foto itu gitu. Padahal sebetulnya mereka punya nilai jual. Nah, microstock inilah salah satu ya kalau menurut saya pasar yang bisa membuat kita mendapatkan income tadi. Bahkan income-nya ini ya stoknya ada di luar, ya dapatnya adalah dalam bentuk dolar gitu ya. Nah, apa sih microstock itu kemudian gitu ya? Kalau kita bicara microstock, ya artinya ada satu media, satu marketplace yang membuat galeri foto-foto dari semua kontributornya ya, dari siapapun di seluruh dunia yang mau memasukkan foto ke dalam galerinya, dia pajang lah secara maya gitu. Di internet orang bisa mencari foto-foto itu, ketemu foto itu. Nah, orang yang membutuhkan foto itu bisa mendownload dengan membayar sejumlah uang. Nah, uang itu yang kemudian dibagi oleh penyedia pasar tadi dengan kita sebagai pemilik fotonya. Jadi ini sebetulnya adalah kerjasama mutualisme. Kita tidak punya media untuk menjual, karena bisa saja sebetulnya kita bikin sendiri, tapi tentu akan jauh lebih repot. Kita harus menyiapkan tempatnya, galerinya itu, membuat sistemnya, men-setup sistem. Bahkan yang paling susah adalah sebetulnya memasarkannya. Ya, kita tidak punya kemampuan yang besar untuk itu, apalagi kalau tadi bicara sebagai hobiis foto yang kebanyakan mempunyai pekerjaan yang lain. Jadi foto ini bukan pekerjaan utama gitu ya. Nah, dalam konteks itu keberadaan stok foto ini atau mikrostok itu menjadi salah satu saluran. Ya, kita bisa menyisihkan waktu dari foto-foto yang kita miliki, kita setorkan ke galeri mereka, dan ibaratnya kita tinggal menunggu saja, menunggu foto-foto itu di-download oleh para pembeli atau yang membutuhkan. Nah, siapa yang membutuhkannya itu? Ini ternyata gitu, yang butuh foto itu banyak sekali. Setiap hari ada permintaan foto. Jadi setiap hari ada orang yang butuh foto. Saat ini ya, meskipun belum banyak banget lah ya, setiap hari foto saya selalu ada yang download. Minimal 10 atau 15 foto ada yang download setiap hari dengan harga yang beragam. Nah, kalau dikalkulasikan ya sebulan tuh bisa sampai 300 atau 400 foto yang terdownload. Cuma memang kalau di awal-awal kita akan mungkin merasa nilainya seberapa besar gitu ya. Di awal-awal mungkin memang akan merasa seperti itu karena yang didapatkan relatif kecil nih. Kalau dari sisi nominalnya ya, nilainya ini receh banget sebetulnya. Yang dominan itu kalau dulu minimal 0,25 sen ya, atau 0,25 dolar gitu yang didapatkan per satu download. Sekarang lebih kecil lagi dengan ada aturan baru dari yang saya geluti ini, yang lebih banyak adalah Shutterstock gitu ya. Ada aturan baru di Shutterstock mulai bulan Juni, ini turun sebetulnya pendapatan sampai 20-30% kalau saya kalkulasikan setiap bulannya. Nah, ini awalnya kecil gitu. Mungkin yang awal-awal 1 bulan dapat 5 dolar ya nggak ada artinya sebetulnya, kurang dari 1 dolar atau bahkan ya kecil banget lah gitu. Tetapi seiring waktu sebetulnya itu akan meningkat terus pendapatan itu. Dengan semakin banyaknya galeri kita yang ada di dalam akun kita di Shutterstock itu, maka akan semakin tumbuh dan semakin banyak download yang terjadi. Kalau dari pengalaman saya memang terus meningkat gitu ya. Ketika galeri hanya ada 300 atau 400 foto gitu yang terjual, ya paling 30 atau 20 selama 1 bulan itu, naik 1000 bisa jadi 50 atau 80 foto, naik lagi 2000 foto bisa jadi 100 foto sebulan, dan selanjutnya gitu, terus bertambah gitu. Jadi memang ini adalah juga perlu kesabaran dan konsistensi gitu ya. Jadi kita harus konsisten untuk terus memberikan foto-foto tersebut, memasukkan foto-foto ke dalam Instagramnya gitu, ke dalam Shutterstock ini, dan secara konsisten gitu, tidak mudah menyerah, tidak mudah berhenti. Nah, balik lagi ke Shutterstock itu sendiri, saya sebut ya Shutterstock ini adalah pasar tempat bertemu antara pemilik foto dengan orang-orang yang butuh foto itu tadi. Nah, tempatnya adalah di situ, jadi dipertemukan di situ. Kita memajang seperti di sebuah etalase, orang-orang datang memilah-milah foto. Kalau ada yang disukai, maka dia akan beli foto itu. Jadi memang persis dengan pedagang kalau saya bilang ya. Kalau kita analogikan dengan marketplace yang lain, ya ini sama saja dengan Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya ya, Lazada dan yang lain-lain. Jadi kita menaruh barang-barang kita di marketplace tersebut,
orang-orang datang untuk mencari foto itu, dan kalau ketemu ya maka dia akan beli foto itu. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Nah, microstock sendiri ada banyak sebetulnya ya. Ada ini macam-macam nih yang sudah saya temui itu. Ada alami, ada deposit, iStock, Shutterstock dan lain-lain. Tapi yang paling populer memang Shutterstock saat ini. Shutterstock juga yang lebih reguler, banyak foto yang terjual. Saya punya di Dreamstime juga sama Adobe Photostock ya. Tapi memang masih awal, tuh belum bagus banget galerinya. Ada yang terjual, tapi tidak sebanyak yang ada di Shutterstock. Nah, untuk masuk ini sendiri sekarang relatif sangat gampang sebetulnya untuk menjadi kontributor Shutterstock. Tidak ada syarat apapun, jadi tinggal masuk saja ke websitenya Shutterstock, lalu kemudian mendaftar di situ. Syaratnya cuma satu, paling punya email itu. Tapi saya kira semua orang sekarang punya email gitu. Hanya punya email saja. Dulu relatif lebih susah. Pertama kali saya mendaftar di Shutterstock itu 2013 kalau nggak salah ya. Pertama harus punya paspor. Jadi itu rintangan terbesar dulu tuh. Teman-teman mau daftar banyak yang tidak bisa karena tidak ada paspor. Karena secara internasional yang diakui sebagai identitas itu adalah paspor. Nah, sekarang itu tidak ada syarat itu. Jadi sudah bisa daftar tanpa syarat apapun. Dulu ada syarat yang lain lagi, diuji dulu kualitas fotonya. Jadi kita harus kirimkan 10 sampai 30 foto. Mereka kurasi dulu tuh kalau zaman dulu itu. Mereka lihat kalau cocok, dianggap foto-fotonya layak untuk dijual, maka bisa menjadi kontributor. Kalau tidak ya bisa jadi ditolak sampai foto-fotonya dianggap layak. Sekarang itu pun sudah tidak ada juga. Jadi sekarang siapapun bisa mendaftar. Dia fotografer yang baik ataupun orang hanya bisa motret, ya dia akan bisa masuk jadi kontributor Shutterstock gitu. Masalahnya mungkin nanti adalah pada saat uploading foto. Ada kurasi nanti di sana. Foto-foto yang dianggap tidak cukup baik bisa jadi ditolak. Tidak semua foto bisa masuk ke dalam galeri Shutterstock ini. Jadi Shutterstock juga mempunyai standar barangkali gitu ya. Foto apa yang bisa masuk dan foto apa yang tidak bisa masuk. Kalau teman-teman pehobi foto, saya kira standar itu sudah bisa dilewati. Karena memang kalau saya lihat, foto-foto yang ada di Shutterstock ini bisa dikatakan sebagian besar lah ya, foto kelas 2 sebetulnya. Kelas 2 atau kelas 3 gitu bahkan. Jadi bukan foto-foto yang wah paling baik, ya meskipun juga ada gitu yang seperti itu. Artinya kalau teman-teman hobi foto, terus kemudian juga berpikir bisa menjual yang lebih mahal di tempat lain, teman-teman bisa keep sebetulnya foto-foto terbaiknya itu untuk cadangan stok lomba foto, buat salon gitu misalkan, buat yang lain yang lebih prestisius, ya itu bisa disimpan. Nah, Shutterstock ini bisa saja sebetulnya foto-foto yang rejected dari itu bisa masuk ke sini dan masih bisa laku dijual. Nanti saya bisa tunjukkan gitu foto-foto yang sebetulnya mungkin foto-foto yang menurut kita tidak cukup baik, tapi di Shutterstock masih bisa laku saja gitu. Nah, ini juga menarik sebetulnya ya. Jadi kemudian yang di Shutterstock itu apa sih jadi yang dilihat? Kualitas perlu nggak? Perlu juga memang gitu ya. Tapi lebih dari itu, kuantitas sebetulnya yang punya peranan sangat besar. Tadi saya bilang ketika galeri saya sekian, downloadan berapa, ketika berapa, downloadan berapa. Nah, jumlah yang banyak itu yang relatif membuat penjualan kita menjadi lebih baik. Adapun kualitas ini jelas juga berpengaruh gitu ya. Kalau kita ibaratkan lah ya, galeri kita itu adalah satu bidang, maka banyaknya foto itu dia akan memperluas bidang kita itu. Jadi orang pilihannya menjadi banyak gitu ya. Ada orang butuh foto tentang Jakarta, maka dia ada di galeri kita. Ada orang butuh tentang Bandung, kalau kita punya masukan kota Bandung, akan masuk juga di situ. Butuh yang lain, misalkan foto makanan, ya ada juga. Itu yang disebut dengan galeri yang luas kalau istilah saya. Nah, adapun kualitas foto, ini akan membuat galeri kita menjadi tebal. Tebal itu artinya tadi, ada orang butuh foto Bandung. Kita punya, kita bisa jual. Kalau foto itu bagus, ada orang lain yang butuh lagi Bandung, maka dia akan beli lagi foto itu. Semakin bagus foto kita kelihatannya, maka akan semakin banyak yang mendownloadnya gitu. Jadi kualitas yang baik dari foto itu akan membuat
lebih banyak dia di-download atau laku gitu. Nah, adapun foto dengan jumlah yang banyak, dia akan membuat galeri kita menjadi kaya. Jadi ketika orang butuh foto apa, setidaknya kita bisa menawarkan foto yang kita miliki. Jadi ada peluang terjual jadi lebih banyak. Nah, ini contoh dari galeri saya ya yang ada. Ini ya saya kira ya tidak semuanya bagus ya foto-foto saya ini. Ada foto yang pertama ini memang relatif langka karena orang sulit sebetulnya memotret di Masjidil Haram. Orang takut bawa kamera gitu ya. Saya sembunyi-sembunyi bawa kamera, bawa DSLR dan kebetulan nggak ketahuan sehingga dapat foto yang relatif rare gitu. Nah, ini foto yang secara kualitas baik sehingga terdownload juga baik. Sampai saat ini kalau nggak salah udah lebih dari 500 kali di-download. Tapi foto-foto yang lain lah ya, ini kayak foto bandara itu kan foto biasa saja. Apalagi foto ini nih, beca motor ini ya biasa aja, tapi dia laku gitu. Nah, inilah Shutterstock saya kira gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada misterinya juga gitu di sini tuh. Jadi bisa foto apapun sebetulnya bisa laku. Nah, jadi dengan demikian bagi kita para pehobi foto yang sudah mempunyai banyak foto, banyak stok foto di harddisknya, ini adalah peluang saya kira gitu ya. Tinggal apa? Tinggal menyisihkan waktu untuk mengupload foto-foto tersebut ke websitenya Shutterstock, atau kalau ada yang lain mau coba ya silahkan bisa dicoba ke yang lain itu tadi. Penghasilan yang didapat ini sebetulnya tidak terbatas ya. Bisa berapa saja yang didapat itu. Yang terbatas sebetulnya adalah sumber daya kita untuk terus mengupload ke galeri kita. Itu justru yang terbatas gitu. Kita tidak punya waktu untuk terus-terusan mengupload dan terutama adalah memproduksi. Karena kita harus memotret, ada produksinya, ada fotonya baru kita bisa upload. Nah, yang terbatas adalah itu sebetulnya. Kalau kita punya resources yang tidak terbatas, selalu punya foto, selalu punya waktu, ini kita bisa masukkan terus ke dalam Shutterstock ini dan akan terus memperbesar sebetulnya income kita. Nah, ini juga saya sendiri sampai saat ini baru ada sekitar 8.000 foto dan itu sekitar tahun berapa 2017 ya barangkali saya mulai sangat aktif itu. Jadi relatif 3 tahun itu baru 8.000 foto. Kalau saya jalan-jalan ke banyak galeri orang-orang yang ada di Shutterstock, itu ada yang punya sampai jutaan foto. Ada yang sampai 2 juta sekian foto. Saya juga bingung sendiri gitu ya, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan atau mengisi galerinya dengan sedemikian banyak foto. Nah, ini yang juga menarik untuk digali sebetulnya. Kalau saya berpikir sebetulnya ini adalah dia sudah masuk ke era industri ya kalau seperti itu. Dia sudah bukan hobi lagi, tapi Shutterstock sudah dijadikan mata pencaharian utama kelihatannya. Dia sudah punya tim, punya lain sebagainya yang sehingga bisa memproduksi sebanyak itu. Karena kalau kita berpikir industri ya lahirnya adalah ban berjalan gitu ya. Ada yang ditugaskan untuk memotret, ada yang ditugaskan untuk mengedit barangkali, ada yang tugas mengisi keyword dan caption di situ. Sehingga kemudian ya produksinya menjadi sangat besar. Nah, ini rata-rata kalau bicara kuantitatif ya, penghasilannya itu bisa jadi foto laku dari galeri itu sekitar 5% lah, sampai 10% gitu. Jadi kalau kita lihat tadi ada 1 juta foto, kalikan dengan 5% dalam 1 bulan, kita bisa menduga kira-kira bisa mendapatkan sebesar apa. Nah, jadi dari sisi pendapatan ini sebetulnya potensinya besar sekali dan bahkan tidak terbatas kalau menurut saya. Nah, yang terbatas itu justru adalah kemampuan kita untuk mengisi galeri kita. Nah, kalau disebut modal besarnya apa kemudian untuk bisa sukses di Shutterstock, kalau saya menyebutnya ini adalah passion di fotografi itu sendiri. Karena Shutterstock akan sukses kalau kita punya galeri yang bagus. Galeri yang bagus tadi syaratnya 2. Satu adalah kuantitas, jumlahnya tadi. Yang kedua adalah kuantitas untuk meningkatkan penjualan tadi gitu. Nah, kalau kita tidak punya hobi atau punya passion di fotografi, maka produksi yang kita lakukan atau karya yang kita dapatkan juga tidak akan banyak gitu ya. Jadi jangan berharap kalau misalkan punya kesempatan mengunjungi saudara di luar kota gitu, terus berpikir malas lah bawa kamera, nggak usah bawa kamera ya. Oke, itu nggak ada passion, tidak akan dapat apa-apa gitu. Berbeda dengan yang besok mau pergi ya mengunjungi saudara di luar kota, malamnya udah nyiapin memori, ngecas baterai,
membrowsing ada objek apa di kota tersebut. Itu yang punya passion gitu. Dia akan punya stok, dia akan punya karya-karya, dia akan punya produksi foto yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam Shutterstock itu. Jadi ini modal terbesarnya saya kira, harus punya passion. Kalau nggak punya passion ya tidak akan punya produk itu. Karena sama tadi, prinsipnya adalah jualan. Jualan harus ada produk yang dijual. Nah dalam hal ini yang dijual adalah foto, maka harus selalu memproduksi foto. Apapun itu gitu ya sebetulnya ya. Dalam masa pandemi ini bisa atau tidak bisa juga saya kira. Karena hampir semua foto itu laku di Shutterstock. Dalam kondisi tidak bisa keluar rumah misalkan kita bisa memotret, kalau sekarang ada flat lay fotografi gitu ya yang juga cukup populer tuh. Benda-benda ditata di atas meja jadi tema travel misalkan, jadi tema komputer, tema work from home dan lain sebagainya, itu juga banyak dan relatif cukup laku. Nah kalau masalah passion ini, saya kira teman-teman semua memiliki inilah gitu. Jadi ini sudah sebuah modal yang sangat besar. Kemudian dengan modal itu, yang kemudian yang perlu dipunyai itu adalah tadi, menyisihkan waktu. Jadi bangunlah galeri sebaik mungkin dengan menyediakan waktu. Jadi untuk membuat galeri yang baik, tadi ada jumlah foto yang ada di galeri. Yang kedua, kualitas tadi. Dalam kaitannya dengan ini, kunci keberhasilannya adalah saya menyebutnya sabar dan konsisten. Jadi saya ingat sebuah film ya, film yang sangat bagus nih. Di IMDb itu ratingnya paling tinggi, 9 kalau nggak salah, atau kalau 9,1. Shawshank Redemption kalau yang sudah nonton gitu ya, ada Morgan Freeman di situ yang main. Nah, Shawshank Redemption ini sangat menunjukkan ini kalau buat saya. Jadi dia ceritanya ada orang yang di penjara, tapi sebetulnya salah sasaran. Dia tidak bersalah, tapi masuk penjara. Tapi kemudian dengan kesabaran, dia mencoba membuat terowongan dari tempatnya dia di penjara sampai dia bisa keluar. Membuat terowongan dengan palu kecil yang disusupkan ke tempatnya dia di penjara itu. Jadi sedikit demi sedikit dia membuat lubang sampai kemudian jadi terowongan. Nah itu sahabat, dia bertahun-tahun dia melakukan itu. Dan konsisten, setiap ada waktu dia terus membuat lubang itu. Sampai kemudian dia berhasil melarikan diri. Nah pada saat berhasil melarikan diri itulah, ya keberhasilannya ada di situ. Sama juga dengan Shutterstock ini, mungkin kita pelan dulu nih. Upload 5 gitu ya sehari, atau seminggu cuma 20, lanjut lagi 10, lanjut lagi berapa. Tapi kalau kemudian tanpa terasa tiba-tiba menjadi besar, punya 10.000 foto misalkan, ya itu sudah relatif selesai sebetulnya ya. Kita sudah tinggal diam saja pun setiap bulan, ya ini bisa dianggap besar atau bisa dianggap kecil tergantung perspektifnya dari mana. Tapi setelah selesai itu, setelah bisa punya galeri yang cukup banyak, ya katakanlah tadi 5.000 atau 10.000 foto, itu setiap bulan kita sudah mungkin bisa dapat sekitar 200 atau ya 200 sampai $300 per bulan kalau sudah punya 7.000-an foto setiap bulan. Jadi kalau pengalaman saya 2 tahun terakhir lah saya mendapatkan itu. Jadi setiap bulan selalu ada masuk ke rekening saya itu ya sekitar $200 per bulan gitu, tanpa melakukan apapun lagi gitu. Nah ini jadi kemudian ya jadi semacam harta karun gitu, atau ya ATM yang dengan sendirinya berjalan, meskipun memang tetap perlu maintenance ya, artian ya kita tetap harus kalau mau ya terus tambah saja, setiap punya karya baru, ada produk foto baru, masukkan saja lagi untuk menjaga penjualan yang terus berlangsung itu tadi. Oke, jadi kalau kita masukkan ke dalam poin-poin, saya merangkum ke dalam 7 hal gitu ya, yang yang menjadi tip and trick tadi lah, karena judulnya harus tips and tricks. Jadi ada 7 hal. Yang pertama yang akan membuat akun kita banyak di-download foto-fotonya, satu adalah galeri yang cukup. Jadi tadi dari sisi jumlah gitu ya. Nah yang kedua, kualitas. Jadi jumlah tadi untuk kemudian akan semakin banyak foto yang terdownload. Nah, yang ketiga, meskipun tadi saya sebut di sini sebetulnya adalah foto-foto kelas 2 gitu ya, bukan foto-foto yang utama, itu pun sudah laku. Tapi kalau memang mau memasukkan foto yang paling bagus juga justru lebih baik lah. Kalau memang tidak punya plan lain untuk foto itu, masukkan saja di sini. Kalau Anda punya foto bagus.
Nah, lakukan editing. Editing ini juga tetap perlu, jadi jangan sembarangan juga ya, meskipun saya sebut tadi foto kelas 2. Tapi at least gitu kita bisa perbaiki dari sisi apa nih, saturasi gitu, misalkan horizon miring ya jelas harus diluruskan gitu ya. Ketajaman kalau masih bisa ditingkatkan sedikit ya silahkan tingkatkan ketajaman itu. Jangan terlalu close banget, karena foto kita akan bersaing juga dengan foto. Nah, foto yang kelihatan lebih hanya itu yang dibeli oleh para buyers ini. Keempat, foto yang unik ini juga menjadi lebih dicari. Artinya ada foto dengan istilahnya spot sejuta umat gitu ya. Ada foto wajib. Kita datang ke gazebo, ya foto gedung sate, ya foto wajibnya dari depan. Semua orang pasti memotret seperti itu, dan itu akan banyak. Jadi bersaingnya jelas gitu. Nah, usahakan juga selain itu kita cari angle-angle lain yang tidak biasa, yang mudah-mudahan bagus angle itu. Jadi foto yang berbeda ini yang juga akan menjadi pilihan baru bagi para pengguna foto itu. Yang lain ini adalah keywording ya. Nah, keywording ini menjadi penting ya. Jadi lalu kemudian juga caption. Caption ini menjelaskan fotonya seperti fotonya di mana dan yang lain-lain. Nah, ini yang paling penting tadi adalah konsisten. Shawshank Redemption itu tidak konsisten, dia tidak sabar. Kalau dia tidak meluangkan waktu untuk terus menggali ya dia tidak akan pernah keluar dari penjara itu. Nah, itu pun sama juga gitu ya. Jadi konsistensi ini yang saya kira sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya kira sebagai pengantar diskusi mungkin sampai di sini dulu dari saya gitu. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kita bisa diskusikan bersama-sama. Sementara itu terima kasih. Nah teman-teman, demikian bagian 1 dari webinar Rame volume 7 yang diselenggarakan oleh teman-teman FAB, Komunitas Fotografi Tertua di Indonesia. Pada bagian ini tadi disampaikan apa itu jual foto secara online, khususnya di Shutterstock, dan bagaimana tips and tricksnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Lalu bagian 2 nanti teman-teman bisa tonton, akan dibahas lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang belum jelas barangkali dari paparan tadi akan diperdalam melalui pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman bisa simak pada bagian 2 video ini. Demikian untuk sementara teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya, sukses selalu. Salam Gajah Berkokok.